Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para pemirsa Arah 9 Channel. Di akhir-akhir bulan September, biasanya dalam dunia pemberitaan dihiasi atau bahkan dipenuhi oleh informasi masa silam terkait dengan G30S dan adanya partai yang sudah dilarang di negeri ini, yaitu Partai Komunis Indonesia. Tidak terkecuali Arah 9 Channel ada yang menanyakan kenapa tidak mengangkat hal tersebut. Ya, kami bukan tidak mau mengangkatnya, tapi sudah banyak yang mengangkat, dan sejarah kelam masa lalu itu cukup riskan untuk disampaikan. Namun bagaimanapun kita tidak bisa menghindari realitas yang pernah terjadi di negeri ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas sisi lain dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu tersebut, yang mana saya kutip dari buku yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beberapa tahun lalu. Saya angkat satu petikan peristiwa yang direkam dalam buku Benturan NU PKI 1948-1965 yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian, pada kurun tahun 1950-an, ketika NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri, jadi NU sempat menjadi partai politik. Para pemirsa sekalian, sebagai mana umumnya kampanye tentu berisi dengan propaganda-propaganda untuk mempengaruhi rakyat, terutama wong cilik gitu, rakyat kecil yang ada di bawah. Karena memang di negeri ini lebih banyak orang kecilnya, sehingga orang kecil harus bersimpati kepada partai tertentu untuk memilih calon-calon pemimpinnya. Ya, dari dulu sampai hari ini seperti itu. Memang rakyat selalu menjadi objek ya, selalu menjadi objek. Jarang sekali bisa menjadi subjek. Itulah realitas rakyat. Sejak dulu sampai hari ini nampaknya masih tetap sama. Singkatnya bahwa pada kurun 1950 terjadi kampanye yang dilaksanakan di sebuah lapangan besar di daerah Jawa Tengah. Pada saat itu Partai Islam Masyumi menggelar kampanye akbar dengan mendatangkan juru kampanye nasional, mungkin istilahnya sekarang seperti itu, yaitu Kiai Haji Isa Ansari. Ketika sampai di lapangan, beliau diarak oleh panitia tentunya dengan iring-iringan mobil, sehingga tampak wah dan luar biasa. Tentu hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Masyumi adalah partai besar. Masyumi adalah partai bonafit, kurang lebih kan seperti itu, untuk mencitrakan sebuah kekuatan. Namun sayangnya, cara kampanye yang dilakukan oleh Masyumi ini dibalik oleh PKI. Berikutnya, di tempat yang sama, di sebuah lapangan di Jawa Tengah tersebut, digelarlah kampanye PKI. Partai Komunis ini membalik peristiwanya. Kalau sebelumnya menggunakan mobil-mobil bagus dari Masyumi, sementara PKI membalik, yakni mereka menggunakan mobil-mobil oplet lusuh untuk menjemput atau menyemarakkan kampanye mereka dengan juru bicaranya atau juru kampanye nasionalnya, yaitu DN Aidit. Hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa partai inilah yang lebih dekat dengan rakyat. Partai inilah yang sejalan dengan rakyat dan sama kedudukannya dengan rakyat. Sehingga petinggi-petinggi mereka pun naik oplet. Dan si juru kampanye tentu menyampaikan propagandanya bahwa seperti itulah partai yang berbasis agama, bla 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 bla. Sementara kami sebagai partai rakyat yang mengedepankan sosialisme, satu rasa, setara,
sama dengan rakyat menggunakan kendaraan-kendaraan seperti yang Anda lihat. Kurang lebih seperti itu pada saat itu. Ya, itulah satu kampanye, propaganda, pencitraan. Sebagai partai pendatang baru yang juga berbasis Islam, Nahdlatul Ulama juga memiliki kesempatan yang sama di hari yang berbeda, di tempat yang sama untuk menggelar kampanye akbar. Didatangkanlah juru kampanye dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Idham Khalid. Pada saat itu sudah melihat ada mobil mewah atau mobil bagus, kemudian ada oplet. NU tidak ada di antara keduanya. Cukup kiai-kiai NU mendatangkan Kiai Idham Khalid dengan menaikkan beliau ojek sepeda motor. Tentu dengan hal ini tidak perlu banyak bicara. Loh, itu loh Yai NU lebih dekat lagi dengan rakyat. Kalau sebelumnya naik mobil bagus, kemudian ditimpa dengan mobil oplet lusuh untuk menunjukkan kedekatan dengan rakyat. Lah ini Kiai NU bukan oplet lagi, tapi ojek motor. Maka dengan sendirinya, secara teori propaganda, NU lebih mengena. Itulah cerdasnya kiai-kiai NU membungkam persoalan pada saat itu. Tidak harus melalui kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Nah, para pemirsa, kalau lihat ini saya seringkali bercanda dengan kiai-kiai muda yang mobilnya bagus-bagus dan suka tampil wah gitu. Untung jenengan ini hidup di masa sekarang. Kalau hidup di masa zaman tahun 50-an, 60-an, ya ini jadi santapan empuk propaganda kelompok kiri. Tapi beda zaman ya, beda zaman. Memang kiai-kiai tentu butuh kendaraan yang nyaman karena mereka waktunya yang sangat terkuras untuk ngurus umat, kurang lebih seperti itu. Para pemirsa sekalian, dari dulu hingga hari ini nampaknya yang namanya rakyat kecil yang ada di kampung-kampung itu akan diidolakan oleh orang-orang besar selama sekali dalam 5 tahun atau 5 tahun sekali. Nampaknya dari dulu sampai hari ini seperti itu. Apakah mereka yang terkesan merakyat itu benar-benar merasakan penderitaan rakyat, bahkan mau hidup bersama rakyat? Ini tentu hal yang berbeda. Ada kisah menarik dulu ketika saya masih di kampung ya. Saya bertemu dengan orang-orang tua pada saat itu yang mengatakan dirinya bagian dari BTI, Barisan Tani Indonesia, itu underground-nya PKI. Saya tanya, Kak, jenengan ini kan binder atau ustadz lah gitu ya. Kok bisa menjadi bagian dari ini? Mereka nyatanya tidak tahu BTI itu apa. Yang mereka dengar bahwa dengan menjadi bagian dari BTI itu, mereka akan mendapatkan sumbangan sebagaimana yang menjadi logo di dalam partai mereka. Artinya alat pertanian dan pertukangan. Maka mereka ikut. Di buku ini juga diinformasikan bahwa di daerah Sumatera tidak sedikit kiai-kiai yang menjadi anggota PKI. Kenapa? Karena mereka juga tidak paham PKI itu singkatannya apa. Yang mereka dengar dari propaganda yang disampaikan, PKI itu singkatannya Partai Kiai Islam. Sehingga mereka terlibat di dalamnya. Itulah realitas-realitas masa lalu terkait dengan propaganda politik yang mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi yang seperti itu, apalagi menjual agama dan menjual rakyat tentunya. Para pemirsa sekalian, kembali lagi kepada isi buku. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik pada saat itu, NU tergolong berhasil meraih simpati rakyat. Diinformasikan di sini, setelah dilaksanakan pemilu pada 29 September 1955, hasilnya sangat mengejutkan. NU sebagai partai baru lahir telah mendapatkan 45 kursi di DPR. PNI mendapatkan 57 kursi, Masyumi juga 57, sementara PKI juga memperoleh hasil yang sangat meyakinkan, yakni 39 kursi.
dengan kenyataan ini, PKI memiliki hak untuk duduk di parlemen karena dia mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat, yaitu mendapatkan kursi di DPR 39, berarti didukung oleh 6.176.914 orang pemilih. Dari sini kemudian nanti terjadilah pergolakan yang berkelanjutan. Namun saya tidak akan ungkap di sini. Kisah tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk mengingat juga masa lalu bahwa pernah terjadi peristiwa kelam di negeri ini. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Indonesia tetap jaya, merdeka dengan Pancasila sebagai lambang dan falsafah negara. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.